Selamat datang kembali, sahabat-sahabat Robin Start. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memilih model regresi yang tepat sesuai dengan data yang kita miliki. Sebelum kita melakukan run data untuk pembentukan model, salah satu dalam tujuan statistik, kita harus melihat dulu berbagai jenis model regresi yang tepat sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, di sini ada berbagai metode regresi. Yang pertama adalah regresi ketika kita lihat dari jumlah variabel independennya. Yang pertama dikatakan regresi sederhana, yaitu ketika variabel independennya cuma satu. Nah, kalau lebih dari satu, akan disebut dengan regresi linier berganda. Jadi variabel independennya lebih dari satu. Di situ katanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya multiple regression. Dia lebih dari satu. Jika kita lihat dari variabel dependennya, variabel yang dipengaruhi atau variabel endogen atau variabel responnya, maka kita bisa bagi dua juga. Yang pertama adalah disebut dengan univariate regression. Jadi Y-nya cuma satu, kalau lebih dari satu itu disebut dengan multivariate regresi. Nanti kita bisa akan menggunakan regresi multivariate regresi jika dia ada korelasi antar variabel dependennya. Jika tidak, nanti kita akan cek apakah errornya yang akan berkorelasi, akan kita kenal dengan nama seemingly unrelated regression atau model-model SURE. Nah, selain ketika kita lihat dari jumlah variabel dependent dan independennya, kita juga bisa melihat regresi itu berdasarkan aspek lokasi atau koordinatnya. Yang selama ini digunakan adalah tanpa efek lokasinya. Jadi tidak memperhatikan efek lokasi atau disebut dengan tanpa spasial. Nah, ada jenis regresi yang memperhatikan efek korelasi antar tempat atau lokasi atau koordinat, disebut dengan efek spasial. Efek spasial ini dibagi dua lagi, ada namanya efek independensi dan efek keragaman varian. Efek independensi ini bisa dilihat nanti ada model-model SAR, SEM, dan lainnya yang akan kita bahas nanti di per aplikasinya. Nah, sedangkan efek keragaman varian, jadi kita bisa melihat nanti misalkan kita meneliti di provinsi-provinsi di Indonesia, apakah ada perbedaan nanti nilai koefisien antar provinsi. Jadi nanti nilai-nilai betanya untuk masing-masing variabel akan berbeda untuk masing-masing provinsi. Nah, kemudian ada lagi misalkan kita memperhatikan selama ini di dalam regresi yang variabel independen itu disebut dengan metodenya adalah fixed effect. Jadi dia efeknya konstan. Nah, ada lagi ketika kita memperhatikan ketika efeknya itu tidak konstan, itu disebut dengan model-model campuran, mixed effects, atau model linear campuran, mixed effect. Nah, ketika yang kita gunakan adalah datanya adalah panel nanti, maka dikatakan nanti ada model random effect. Jadi misalkan kita meneliti, kita mengambil sampel suatu penelitian terhadap beberapa rumah sakit. Nah, beberapa rumah sakit ini baru dari beberapa rumah sakit kita pilih beberapa individu. Nah, pemilihan rumah sakit ini kita pilih secara random. Maka si variabel rumah sakit itu bisa dijadikan variabel random atau variabel acak. Kenapa? Karena dia diambil secara acak. Jadi bisa kita lihat nanti efek acaknya dia, karena kita asumsikan bahwa individu yang di dalam satu rumah sakit memiliki karakteristik yang sama, ya, jenis pelayanannya gitu ya, kualitas dari rumah sakit, tapi antar rumah sakit akan berbeda, maka si rumah sakit akan menjadi efek acak atau efek random. Nah, selain itu regresi berdasarkan waktu penelitian kita bisa bagi tiga. Yang pertama regresi cross section, yaitu satu periode dengan n individu. Misalkan kita meneliti pengaruh dari variabel sosial ekonomi, ya, variabel sosial ekonomi, ya, misalkan PDB, inflasi, ya, terhadap misalkan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2021. Nah, tahunnya itu satu, tapi provinsinya 34. Nah, kebalikannya adalah namanya time series. Individunya cuma satu, tapi waktunya banyak. Nah, jadi kita meneliti di Indonesia sekarang, tadi variabel-variabel sosial ekonomi terhadap kemiskinan tadi, tapi dia dari tahun 2010 sampai 2020. Misalkan datanya adalah bulanan atau datanya adalah semesteran. Jadi waktunya banyak tapi individunya cuma satu. Nah, di dalam model-model time series sendiri nanti ada metode yang single equation, ada system equation, ada unique
variabel ya. Kalau univariable itu kita cuma satu saja. Misalkan model-model ARIMA ya. Model ARIMA, kemudian model SARIMA memperhatikan efek seasonal, efek waktu. Nah, kemudian kalau dia modelnya single equation berarti dia cuma satu persamaan. Satu persamaan, kemudian ada model sistem. Sistem itu nanti akan kita bahas, itu dia modelnya model kausalitas. Jadi model kausalitas bolak-balik. Jadi misalkan variabel jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat inflasi, tapi tingkat inflasi juga mempengaruhi uang beredar. Jadi dia modelnya bolak-balik, itu disebut dengan model VAR atau VCM. Sedangkan sistem satu lagi, model simultan itu dia tidak bolak-balik, tetapi variabel itu memiliki satu variabel independen yang memiliki dianggap sebagai endogenitas. Jadi dia juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Misalkan kita meneliti pengaruh PDB terhadap kemiskinan, tapi PDB sendiri dipengaruhi oleh government spending. Nah, government spending juga dipengaruhi lagi oleh variabel lain, yaitu tax, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada model gabungan antara cross section dan time series, ada yang dinamakan dengan model panel. Model panel nanti ada dibagi-bagi lagi beberapa tipe lagi, ada model pool ya, tanpa memperhatikan efek waktu, itu sama saja dengan model yang cross section itu dianggap, kemudian model fix, kemudian model random, dan diantara fix dan random itu ada namanya model between. Nah, di dalam panel ini contohnya kita meneliti pengaruh faktor sosial ekonomi tadi ya, sosial ekonomi tadi terhadap kemiskinan di 34 provinsi Indonesia tahun 2010 hingga 2020. Nah, selain itu sebenarnya yang kita gunakan, yang selama ini kita bicarakan, bahwa model-model ini berpola linier. Jadi polanya linier itu ada dua. Yang pertama adalah linier dalam parameter, ya nilai betanya itu B pangkat 1, maksudnya BX1 tambah B2X2 gitu, linier dalam parameter, dan linier dalam variabel. Jadi B1X1 tambah B2X2 gitu. Nah, di dalam model linear itu yang biasa kita gunakan adalah model dengan berbasis datanya berasumsi normal atau model-model Gaussian. Nah, ketika dia tidak berbentuk normal, apalagi kita sudah tahu pola datanya, maka kita dapat menggunakan model-model namanya general linear model, atau menggunakan keluarga eksponensial, yaitu untuk data kategorik. Misalkan dua kategori bisa menggunakan data binary, biner, binary logistik, maupun data binomial ya. Binomial artinya dia berdasarkan peluang ke suatu kejadian. Kalau dia lebih dari dua kategori ya, itu misalkan kalau yang tadi binary itu kita melihat peluang seseorang itu akan lahirnya beratnya rendah atau tidak rendah atau normal gitu. Jadi pilihannya normal atau tidak normal. Sementara kalau lebih dari dua kategori, kita bagi lagi apakah kategorinya itu dia memiliki urutan atau tidak. Kalau tidak memiliki urutan, jadi dianggap dia nominal, maka kita gunakan regresi multinomial. Misalkan kita meneliti apa sih faktor orang misalnya untuk membeli suatu produk di suatu rumah makan. Misalkan dia ada beberapa menu ayam, menu ikan, atau menu daging, tapi di antara tiga itu tidak disebutkan siapa yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau yang dia punya urutan, misalkan dia memiliki akan peluang dia akan sangat miskin, atau kemudian hampir miskin dan tidak miskin, itu ada urutannya, maka regresi yang digunakan adalah regresi ordinal, atau dia membeli suatu minuman yang ukurannya small, medium, atau big size. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang model ketika datanya itu merupakan data bilangan cacah atau data count. Nah, itu kita gunakan regresi Poisson. Regresi Poisson ini khusus untuk data cacahan. Misalkan kita menghitung jumlah orang atau jumlah kelahiran hidup dalam 100 kelahiran misalnya. Nah, itu jumlahnya kan 2, 3, 4, tidak ada yang 2,34 orang seperti itu. Cuman di dalam regresi Poisson sendiri nanti dia, karena model yang digunakan adalah distribusi Poisson yang punya asumsi equidispersion, yaitu bahwa rata-ratanya sama dengan variansnya, maka nanti ada berkembang metode-metode lain. Ketika dia tidak terpenuhi, bisa menggunakan metode zero inflated, Harde, negatif binomial, dan lainnya yang akan kita bahas nanti khusus di materi tentang regresi Poisson. Kemudian ketika data kita merupakan memiliki data yang berbentuk fraksional atau berbentuk proporsi, nah kita bisa menggunakan namanya regresi beta atau beta binomial. Jadi nilainya itu sudah misalkan proporsinya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Jadi misalkan kita memiliki yang mau kita teliti adalah Gini ratio. Gini ratio nilainya 0 sampai 1, faktor yang mempengaruhi itu. Kita bisa menggunakan regresi beta. Tapi bisa juga misalkan kita menggunakan model regresi yang nilainya sudah dibatasi, itu nanti disebut dengan tingkat
regression, jadi nilainya terpotong. Kita mau batasi nilainya misalkan 1 sampai 10, lebih dari situ kita anggap dia dibuang, dipotong gitu. Jadi nilainya hanya boleh 1 sampai 10. Nah, itu nanti masuknya ke tongkat regression. Nah, di sini selain yang berpola linear tadi ya, yang dia normal atau berkeluarga eksponensial, ada juga yang berpola non linear ya. Tadi misalkan kita meneliti faktor umur terhadap produktivitas. Jadi hubungannya tidak hanya linear, jadi B1 X1 bisa juga tambah B2 X1 juga dipakai tapi kuadratnya, dimana dapat kita lihat bahwa suatu hubungan umur itu ya meningkat sesuai dengan umurnya, produktivitas meningkat, tapi ada suatu titik jenuh dia akan tetap dan akhirnya menurun. Itu polanya berbentuk kuadratik. Nah, ada juga yang bentuknya tidak linear dalam parameter. Jadi ketika kita gambarkan di dalam scatter plot, dia polanya tidak linear. Jadi bisa aja polanya sinus atau polanya tidak beraturan gitu, bergelombang. Nah, kita bisa mendekati dengan model-model dalam nanti namanya regresi dalam bentuk-bentuk non parametrik ya, baik menggunakan teknik smoothing, pendekatan smoothing seperti pada nada raya Watson dan LPE, yaitu local polynomial estimator, ataupun smoothing spline. Nanti akan kita bahas di khusus untuk dalam regresi non parametrik. Begitu juga dengan ada lagi ketika kita mau pemodelan, selain tadi smoothing, kita bisa menggunakan regresi non parametrik yang saat ini dikenal dengan metode-metode spline, baik B-spline, P-spline maupun quantile regression. Nah, selain itu ketika kita menggunakan regresi-regresi yang di sini, kita ketika mengestimasi nilai betanya itu, nilai koefisien regresinya, kita ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Pada umumnya yang dikenal itu ada 4 ya, di sini kurang satu. Yang pertama lah, metode yang paling sederhana itu adalah metode least square yang sering digunakan, baik menggunakan ordinary least square ya. Ordinary square artinya dia meminimumkan error terkecil ya. Kita menggunakan error terkecil. Di sini ada dia variansinya dianggap konstan. Nah, kalau variansi tidak dianggap konstan, kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih general least square, atau menggunakan penimbang dari si variansinya, yaitu metode weight least square ataupun reweight least square RWLS. Nah, metode lain yang dapat digunakan adalah metode maximum likelihood. Kalau tadi least square tadi dia tidak berdasarkan asumsi distribusi ya, asumsi distribusi tidak disebutkan, tapi di sini berdasarkan berpijak kepada asumsi distribusi yang digunakan. Kenapa? Karena maximum likelihood itu adalah memaksimumkan fungsi likelihood, sehingga fungsinya harus jelas distribusinya. Sehingga di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan, yaitu teknik standar MLA standar, tapi ada kalanya dalam memaksimumkan itu kan menggunakan namanya derivatif. Ketika derivatifnya itu dia tidak konvergen, artinya nilainya tidak bisa disama dengan 0, tidak didapat nilai maksimumnya, maka kita menggunakan metode-metode iterasi ya, bisa menggunakan quasi MLA ataupun menggunakan restricted maximum likelihood. Nah, metode lain adalah metode estimator, metode moment juga ada beberapa metode lanjutan, yaitu salah satunya metode GMM ya, GMM general moment of moment ya, method of moment. Nah, kemudian metode yang sekarang lagi berkembang juga adalah metode bias. Metode bias ini adalah metode di mana ketika pada umumnya disebut metode-metode yang menggunakan maximum likelihood ini disebutkan metode frekuentis Gaussian, di mana di sini bahwa nilai dari koefisien regresinya itu dia konstan, B-nya konstan. Jadi ketika kita berasumsi bahwa dia tidak konstan dan dia juga mengikuti suatu distribusi, kalau di sini yang mengikuti distribusi itu adalah y-nya atau errornya mengikuti distribusi tertentu, tapi nilai betanya sendiri konstan. Kalau betanya sendiri memiliki distribusi, kita menggunakan namanya metode bias, di mana dia memiliki nilai memiliki distribusi dari si betanya tadi. Nah, ada beberapa tekniknya lagi, nanti ada menggunakan standard bias maupun empirical bias dan hierarchy bias. Nah, perkembangan selanjutnya ketika dia tidak memakai distribusi ataupun misalkan teknik estimasi menggunakan sampel kecil, biasanya ada lagi tekniknya menggunakan teknik resampling ya. Ada yang menggunakan jackknife, ada yang menggunakan bootstrapping dan lainnya. Itu dia meresampling, jadi datanya digandakan secara teknik sampling sehingga nanti didapatkan pendekatan dari si beta yang mau diestimasi. Nah, cukup sekian terkait dengan teknik-teknik dari regresi yang dapat sahabat-sahabat gunakan. Nanti akan kita bahas satu persatu di video berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman suka, bisa like, komen, dan subscribe sehingga tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.